Sampurna bekerjasama dengan CNN Indonesia menggelar acara The Big Idea Forum bertema Pahlawan Ekonomi Bangsa, Kekuatan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Acara yang dihadiri oleh 1.000 UMKM binaan Sampurna ini menggarisbawahi peran penting sektor UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat berkumpul di acara The Big Idea Forum, Pahlawan Ekonomi Bangsa, Kekuatan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Perkenalkan, kami berdua, saya Marvin Sulistyo. Dan nama saya Suci Batia. Tentunya sebuah kebanggaan dan kehormatan untuk kami berdua bisa memandu rangkaian acara hari ini. Hadirin sekalian, acara ini merupakan wujud dukungan Sampurna terhadap prioritas pemerintah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan dan pembinaan UMKM yang berkelanjutan. Acara ini tentunya diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, berjejaring dan bertukar informasi, serta memperluas akses pasar hingga ke pasar global. Marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT HM Sampurna Tbk Bapak Ivan Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto. Selamat datang Pak. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bapak Maman Abdurrahman. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Budi Santoso. Chief Executive Officer Philip Morris International, Jacek Olczak, Chairman Philip Morris International, Andrei Kalantzopoulos, para mitra Sampurna, Bapak Khairul Tanjung dari City Corp, Pak Faisal dari PT Pos Indonesia, Pak Nugroho dari Telkomsel, Pak Andrianto dan Pak Aman dari BRI serta mitra kami lainnya. Para pelaku UMKM binaan Sampurna dari SRC dan SCTC, apa kabar semuanya? Dan tentunya para tamu undangan sekalian. Pertama-tama, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Menteri, para hadirin sekalian yang kami hormati, atas nama PT HM Sampurna Tbk, izinkan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang selalu mendukung SRC dan SCTC, Bapak Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, serta para pimpinan BUMN dan Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk mendukung para pelaku usaha mikro. Didukung oleh CNN Indonesia, kami menyelenggarakan kegiatan The Big Idea Forum bertema Pahlawan Ekonomi Bangsa, Kekuatan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Sampurna
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan sektor UMKM. Dan hari ini kita berkumpul dengan para pemangku kepentingan, pelaku UMKM dan mitra usaha untuk bersama-sama berdiskusi tentang langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya juga ingin menyapa sekali lagi sekitar 1.000 anggota Retail Community, Sampurna Retail Community, SRC, dan Sampurna Entrepreneurship Training Center yang hari ini hadir bersama kita sekalian. Semoga acara ini dapat memberikan inspirasi dan solusi nyata bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, bermula pada tahun 1913, Sampurna juga memulai usahanya sebagai UMKM di Surabaya. Kami bangga dari awal mula sebagai UMKM, kami terus berkembang pada hari ini senantiasa bersama bangsa yang besar ini. Sejak awal, Sampurna memegang teguh falsafah 3 tangan yang berfokus pada penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan utama kami, mulai dari konsumen dewasa, karyawan, mitra usaha, dan pemegang saham, serta masyarakat luas, termasuk pelaku UMKM di Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, seiring dengan komitmen investasi jangka panjang dan berkelanjutan, Sampurna turut berperan aktif dalam mengembangkan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional guna mendorong ketahanan ekonomi kerakyatan. Para pelaku UMKM adalah pahlawan ekonomi yang berkontribusi dalam perekonomian nasional. Melalui program SCTC dan SRC, kami telah memberdayakan lebih dari 347.000 pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk maju dan terus berkembang bersama dengan Indonesia. Seluruh mata rantai dari hulu ke hilir di bisnis Sampurna berasal dari Indonesia dan berupaya memberikan dampak berganda bagi masyarakat Indonesia. Selama lebih dari 17 tahun ini SRC telah memberikan pendampingan, SCTC telah memberikan pendampingan komprehensif dan pengembangan kapasitas untuk pelaku UMKM kepada lebih dari 97.000 peserta di seluruh Indonesia. SCTC memiliki fasilitas pelatihan kewirausahaan seluas 27 hektar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang dikelola bersama IPB Consulting yang merupakan bagian dari Institut Pertanian Bogor. Program SCTC mencakup pelatihan hard skill dan soft skill di berbagai bidang, seperti budidaya pertanian, peternakan, pengolahan makanan, dan keterampilan lainnya. Melalui SCTC, kami telah mencetak wirausahawan yang berdaya saing dan mampu menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya itu, melalui berbagai program bisnis matching yang bermitra dengan berbagai pihak, UMKM binaan SCTC telah berhasil melakukan ekspor produk ke mancanegara. Selain SCTC, izinkan saya untuk hari ini berbagi pula mengenai program pengembangan UMKM lainnya, yaitu SRC. Program ini berfokus pada pemberdayaan toko kelontong dengan memberikan pendampingan komprehensif mulai dari penataan toko, pengelolaan keuangan, hingga peningkatan kapabilitas digitalisasi, sehingga saat ini SRC telah berhasil memiliki lebih dari 250 ribu anggota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di toko-toko SRC, kami memiliki pojok lokal, sebuah area khusus yang membantu UMKM lokal ultramikro memasarkan produk-produk mereka, dan hasilnya luar biasa. Produk UMKM yang dipasarkan di pojok lokal toko SRC memiliki 40% omset lebih tinggi dibandingkan yang dipasarkan di toko kelontong non-SRC. Berdasarkan riset pada tahun 2023, dampak ekonomi SRC sangat signifikan dengan omset toko SRC secara keseluruhan diperkirakan mencapai 236 triliun per tahun atau setara dengan 11,4% dari total PDB retail nasional tahun 2022. Jaringan SRC telah menjadi mitra strategis bagi berbagai usaha berkat jangkauannya yang luas di seluruh Indonesia dan dukungan digitalisasi. Oleh karena itu, hari ini
Sebagai bukti nyata komitmen kami untuk terus maju dan berkembang bersama Indonesia, Sampurna melalui PT SRC Indonesia 9 akan menandatangani nota kesepahaman kerja dengan perusahaan umum Bulog, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pos Indonesia, dan PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, kami percaya bahwa UMKM adalah pahlawan ekonomi bangsa yang sebenarnya. Mereka adalah contoh nyata dari semangat gotong royong dan kemandirian bangsa ini. Kami berterima kasih kepada pelaku UMKM yang telah bermitra dengan Sampurna untuk terus tumbuh berkembang dan maju bersama Indonesia. Kami juga menyadari bahwa untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kami perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah termasuk perusahaan BUMN dapat menciptakan efisiensi dan ketepatan sasaran dari program-program pemerintah sekaligus memberdayakan UMKM. Kedepannya, saya ingin mengajak kita semua untuk terus bekerja sama meningkatkan dukungan kita kepada program pemerintah dan pengembangan UMKM di Indonesia. Bersama-sama kita dapat mewujudkan target pemerintah, target bangsa Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara The Big Idea Forum bertema Pahlawan Ekonomi Bangsa, kekuatan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengar sambutan dari Chief Executive Officer Philip Morris International, Mr. Jacek Olczak. Mr. Jacek, the stage is yours. Honorable Ministers, Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, Mr. Airlangga Hartarto, Minister of Micro, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, Mr. Mamam Abdurrahman, Minister of Trade of the Republic of Indonesia, Mr. Budi Santoso, Executive Chairman Philip Morris International, Mr. Andre Kalantzopoulos, Sampoerna business partners, members of Sampoerna retail community, and Sampoerna Entrepreneurship Training Center, ladies and gentlemen. Good morning. It is an honor to be here today to deliver remarks at the Big Idea Forum event themed Heroes of the Nation's Economy, the power of medium, small enterprises to drive 8% economic growth, facilitated by CNN Indonesia. I am honored to have the presence of the esteemed ministers and the top corporate leaders to provide strategic directions in empowering MSMEs as the catalyst for one of key drivers for economic growth in Indonesia. Firstly, I would like to express my appreciation to the government of Indonesia for consistently promoting national economic stability and thereby ensuring the welfare of the people and maintaining a conducive investment climate for the business community. This commitment has laid a strong foundation for businesses to thrive and for the nation to achieve its economic goals. We are optimistic that the new administration will further cultivate a favorable business climate in Indonesia. The government's consistent commitment to economic stability and growth inspires optimism among business and investors. The optimism is crucial as we work together to achieve the target of 8% economic growth. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, for the past 20 years, Sampoerna has been an integral part of Philip Morris International
and we have witnessed firsthand the exceptional capabilities of Sampoerna and the Indonesian government in creating a conducive business environment. I am confident that this positive climate will continue to thrive, fostering further growth and development. In line with this commitment, today we will be witnessing a memorandum of understanding signing between a Sampoerna from a PT SRC Indonesia Sembilan and several state-owned enterprises. This memorandum of understanding further highlights the Sampoerna's dedication to supporting government programs through SRC. Personally, this is a proud moment for me to see how SRC grows, and especially for Ivan Kayadi, who started SRT program in 2008 with a humble purpose of growing together with our partners, traditional retailers. Ladies and gentlemen, Indonesia plays the pivotal role in PMI's global supply chain and is one of PMI's key destinations for long-term investment and continuous innovation. Since 2005, we have invested more than $6.4 billion to support Sampoerna's operations in Indonesia, including for partnering with more than 22,000 tobacco and cloth farmers, and absorbs more than 90,000 direct and indirect employees working in our manufacturing facilities and 43 handheld factories owned and operated by local entrepreneurs and cooperatives, as well as more than 1.5 million retailers across Indonesia. Our commitment to innovation keeps us at the forefront of industry advancements and positively impacts the economy. Today, PMI operates 16 smoke-free products manufacturing facilities worldwide, and Indonesia is one of them. Our recent investments in the smoke-free products manufacturing facility in Karawang in West Java, with over $330 million, supplies both domestic and export markets across the Asia-Pacific region. Sampoerna proudly serves as an export hub to more than 30 markets, catering to both combustible cigarettes and heated tobacco products. In addition to the production facility, we have established a world-class research and development laboratory in Karawang dedicated to innovative smoke-free tobacco products. This laboratory supports PMI affiliates in testing and analyzing the quality of these products. Managed and operated by 200 highly skilled Indonesian experts, this facility underscores our commitment to innovation and excellence. This investment is a testament to PMI's vote of confidence towards the country. Today, Sampoerna, through smoke-free products, we proudly partner with 600 local MSMEs in 20 cities and created more than 1,300 new jobs and involve more than 18,000 SRC members in our ecosystem. These partnerships ensure that our business and investments, including smoke-free products, have a positive impact on society, especially in empowering SMEs as the heroes of Indonesia's economy, plus obviously bringing solutions to the public health. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, lastly, I want to express my gratitude to all our partners, stakeholders, and employees for their unwavering support and dedication. With the support of Indonesian government, we have achieved remarkable milestones
and I am confident that we will continue to achieve even greater success in the future. Our collective efforts are instrumental in driving economic growth and ensuring a prosperous future for Indonesia. Thank you for your attention. Thank you. Hadirin sekalian, rangkaian acara berikutnya adalah sesi penandatanganan nota kesepahaman antara PT SRC Indonesia 9 dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Perusahaan Umum Bulog, PT Pos Indonesia Persero, dan PT Telekomunikasi Seluler. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama yang dilakukan untuk terus mendukung UMKM di Indonesia. Bapak dan Ibu, kita akan langsung mendengarkan keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang kami hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso. Yang kami hormati Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bapak Maman Abdurrahman. Yang kami hormati CEO Philip Morris International, Bapak Jacek Olsak. Yang kami hormati Executive Chairman of Philip Morris International, Bapak Andre Kalantopoulos, Presdir HM Sampurna, Pak Ivan Cahyadi, Pak Romulus Sutanto, juga hadir di sini senior Pak Khairul Tanjung. Dari Khairul Tanjung Corporation atau City Corp. Dan juga 1.000 pelaku UMKM binaan Sampurna, Sampurna Retail Community, dan Sampurna Entrepreneurs Training Center. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada CEO Philip Morris, Pak Jacek Olsak. Hari ini saya sudah melihat logo Sampurna yang ada warna atau garis kuningnya. Terima kasih. SETC lebih banyak lagi, Entrepreneur Center Training. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir dalam acara Pahlawan Ekonomi Bangsa, kekuatan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. UMKM mempunyai peran penting dengan jumlah hampir 99% atau 64 juta unit usaha dan kontribusinya 60% terhadap PDB, tenaga kerjanya 97%. Khusus Sampurna Retail SRC ini luar biasa karena jumlahnya sudah 250.000. Kita beri tepuk tangan. Beberapa tahun yang lalu saya ingat jumlah SRC lebih kecil dari jumlah retail modern. Tapi hari ini retail modern Indonesia itu 80.000. Sampurna SRC sudah 250.000. Dari segi omset,
retail masih sedikit lebih tinggi, di atas 330 triliun, tapi Sampurna akan mengejar. Sekarang 230 ya Pak ya? 236 triliun. Luar biasa Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini membuktikan bahwa SRC sudah hadir dan ini menjadi kekuatan retail di Indonesia. Oleh karena itu dengan kehadiran SRC, walaupun beberapa ekonom tidak optimis terhadap perekonomian Indonesia, tapi saya yakin mitra SRC di sini optimis tidak terhadap masa depan Indonesia? Optimis tidak? Jadi Pak Khairul Tanjung, walaupun ekonom tidak optimis, para retailer kita optimis. Kita kasih 2 jempol. Kenapa penting optimis? Karena Indonesia domestic market punya resiliensi. 52% dari ekonomi kita adalah di sektor konsumsi. Kemarin pada waktu Sekjen Komunis China datang ke Indonesia, saya tanya, Vietnam itu ekspor ke Amerika hampir 100 miliar dolar, ekspor ke Eropa 50 miliar dolar. Kepada semua perjanjian internasional mereka teken saja. Tetapi saya tanya, kenapa masih mau ke Indonesia? Mereka bilang karena mereka tidak punya domestic market seperti Indonesia. Mereka ingin ikut domestic market di Indonesia. Jadi ini saya mengapresiasi kepada Executive Chairman Philip Morris, Bapak Andre Kalantopoulos, karena beliaulah yang memutuskan Philip Morris invest di Indonesia. Dan tadi saya tanya, ada rasa penyesalan atau tidak? Dan Mr. Andre Kalantopoulos bilang, no regret, tidak ada kekecewaan. Perusahaan seperti Philip Morris harus berada di Indonesia, seperti perusahaan Vietnam yang juga harus ada di Indonesia untuk domestic market yang resilience. Jadi kita optimis, siap? Oleh karena itu tadi judulnya saya apresiasi untuk menghadapi rencana ke depan ekonomi Indonesia 8%. Apakah bisa? Saya juga, apa bisa? Bisa. Saya sama menanyakan kepada Pak Ivan. Pak Ivan dulu komandan SRC. Pada waktu di awal, saya ingat masih 12.000. Dan sekarang 250.000 dalam waktu berapa tahun Pak Ivan? 6 tahun, 10 tahun, 250.000. Jadi ini luar biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada mitra yang barusan menandatangani MOU dari BRI, dari Telkom, dari Bulog. Cuman saya titip, tolong menjelang Lebaran ini buatkan paket hemat. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi berarti tadi tanda tangan setuju untuk bikin paket hemat. Karena paket hematnya tergantung Bulog, tergantung Telkomsel, tergantung BRI. Kalau kita kasih, maka Lebaran saya yakin omsetnya akan tambah banyak. Amin. Kemarin minimarket sudah saya minta bikin paket hemat, mereka sudah siap. Nah sekarang saya nggak minta ke SRC-nya, saya minta ke mitra SRC-nya. Jelas ya? Nah kalau kita lihat, memang UMKM yang sudah go digital ini hasilnya jauh lebih baik seperti yang dilakukan oleh Sampurna Retail
Dan SRC ini juga sudah bekerja sama untuk QRIS, the payment system dan inklusivitas. Dan tentu bagi pemerintah, kerjasama SRC dengan BRI untuk kredit usaha rakyat, pemerintah tahun ini meluncurkan KUR sampai dengan 300 triliun. Dan yang utama, KUR sektor perdagangan. Dan KUR perdagangan ini ada di Sampoerna Retail SRC. Dan kami ingin dorong kepada mitra produksi, produk SRC, sehingga sektor produksi juga bisa didorong, sektor makanan minuman. Dan yang berikutnya juga kerjasama antara Sampoerna Entrepreneur Center dengan Kartu Prakerja. Nah, ini akan melatih lebih banyak lagi entrepreneurs di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengapresiasi Sampoerna Retail Community, Sampoerna Entrepreneurs Training Center karena telah membantu ratusan ribu UMKM seluruh Indonesia. Selanjutnya, mari kita berusaha dan berjuang bersama agar Indonesia menjadi negara maju. Negara maju, arahan Bapak Presiden, kita dalam 10 tahun ke depan, kita harus lolos dalam jebakan negara kelas menengah. Kita lihat Jakarta pendapatan per kapitanya sudah 20.000. Kita bandingkan mall di Jakarta dengan mall di San Francisco atau di tempat lain yang fasilitasnya jauh lebih modern. Tetapi kita ingin agar pertumbuhan seperti Jakarta, kemudian beberapa kota seperti di Balikpapan ataupun Palembang bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Kalau ini bisa naik, tadi saya bicara dengan Pak Ivan, jumlah retail store di Amerika sama dengan SRC, 250.000. Jadi kita yang jumlah retail store-nya hampir 4 juta, tentunya kalau semuanya naik kelas, kita akan mencapai negara pendapatan menengah. Dan target 8% yang dicanangkan oleh Pak Presiden, yakin kita bisa capai tahun 2028-2029. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pak CT kita punya pendukung kuat. Jadi yang 45 ekonom ini harus di backup oleh 250.000 SRC. Dan para ekonom ini harus bicara dengan para retailer. Betapa mereka optimis, mengapa para scholar yang kelamaan di kampus ini pesimis. Setuju? Saya akhiri dengan pantun. Sungguhlah cantik si kain katun. Kain katun dijahit menjadi baju. Ku beri hadiah berupa doa dan pantun. Semoga SRC semakin hari semakin maju. Jualan kopi di tepi dermaga. Harum semerbak, nikmat terasa. Cakep. SRC, UMKM, kuat ekonomi jaya. Rakyat sejahtera, hidup bahagia. Buah selasi di atas batu. Cakep. Terima kasih dan thank you. Hadirin sekalian, tentunya segera kita akan memasuki rangkaian acara yang tidak kalah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu sesi diskusi panel dengan tema mengoptimalkan UMKM kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu kita akan mengundang moderator naik ke atas panggung, Putri Tanjung. Ini yang kami hormati Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, Presiden Direktur PT HM Sampurna, Bapak Ivan Cahyadi, Direktur Bisnis Perusahaan Umum Bulog, Ibu Febi Novita, Direktur Retail Funding dan Distribusi, PT Bank Rakyat Indonesia, Bapak Adri Janto. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Pak. Senang sekali karena hari ini kita bisa berkumpul dengan orang-orang hebat dan kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu adalah UMKM Indonesia. Kita tahu bahwa ekonomi kita punya target untuk pertumbuhan sebesar 8% dan dalam prosesnya pasti tidak akan lepas dari kolaborasi strategis antara BUMN, swasta dan juga pemerintah pastinya. Kalau kita ngomongin soal ekonomi kita nggak jauh-jauh dari ngomongin soal pentingnya UMKM kita. Pak Maman, yang pertanyaan pertama untuk Pak Maman. Nanti Pak Maman bilang di VIP katanya jangan manggil Bapak, manggilnya Mas, karena masih muda ya Mas Menteri. Jadi Mas Menteri, bagaimana nih strategi kebijakan Kementerian UMKM untuk mengoptimalkan peran UMKM, karena kita tahu ya pengusaha UMKM ini adalah penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan apa saja sih Pak tantangannya? Kita hari ini praktis belum punya pendatabesan secara terintegrasi seluruh counterpart kemitraan. Hampir seluruh institusi, baik itu swasta maupun BUMN, itu semua terlibat. Jadi saya harus bilang bahwa kontribusi keterlibatan pemerintah, institusi swasta terhadap UMKM luar biasa. Kita harus acungin jempol kepada semuanya. Namun yang jadi permasalahan adalah belum terintegrasi dan tersentralisasi pendataan untuk mendiagnosa apa problem-problem dari saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha UMKM itu. Ini yang lagi mau kita dorong. Jadi database digitalisasi yang lagi mau coba kita integrasikan. Nah itu yang mau kita buat namanya super apps. Sapa UMKM. Nah lalu yang kedua, setelah kita integrasikan itu semua, kembali lagi, yang terpenting adalah market. Tadi Sampurna membuat segala macam sekaligus memberikan solusi marketnya. Ya. Nah dalam forum ini, saya bukan berarti saya mau mengatakan bahwa yang kemarin sudah bagus. Pemerintahan kemarin menghasilkan satu produk loh, ini sekaligus saya mau sampaikan kepada pengusaha-pengusaha UMKM, yaitu PP nomor 7. PP nomor 7 ini salah satunya memberikan kewajiban dalam postur APBN kita, APBN pusat, provinsi dan kabupaten, itu mengalokasikan 40% pengadaan barangnya itu harus diberdayakan UMKM. Artinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, untuk pengadaan barang dan jasa, APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten, itu diberikan ruang 40% untuk UMKM di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita asumsikan misalnya ada 1.000 triliun anggaran belanja kita dari pusat sampai ke daerah, berarti 40%-nya itu 400 triliun itu market untuk saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha UMKM, baik itu yang kelas mikro, kecil dan menengah. Nah, sederhananya yang maksud saya mau bilang bahwa ini peluang dan kesempatan sebetulnya. Kalau tadi Sampurna sudah membuat dengan beberapa retail-retailnya, saya pikir tidak menutup kemungkinan kita sudah harus mulai membuat beberapa clustering produk. Mana listing produk-produk yang paling banyak yang diminati dan dibutuhi oleh APBN kita, belanja-belanja negara, dan itu yang bisa kita dorong untuk diindustrialisasikan. Contoh sederhana, kita punya market 400 triliun. Maksudnya untuk pengadaan. Masa sih kita nggak bisa dorong buat ekosistem produk AC? Pasti saya yakin AC itu hampir semua perusahaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dia pasti butuh AC ataupun furniture. Masa kita nggak bisa buat itu? Nah, itu yang tadi kita dorong, yaitu kita ingin membuat namanya UMKM Holding. Bentuk konkretnya ini sudah dilakukan di Sampurna. Nah, kita mau ciptakan beberapa sektor-sektor lainnya. Jadi kalau Sampurna fokus di retail, nah ini kita lagi mau ciptakan ini. Dengan adanya market 40% di PP yang sudah diwajibkan di PP nomor 7, nah kita mau ciptakan sektor-sektor lainnya. Nah ini yang lagi mau kita dorong Mbak Putri. Dan sekali lagi, hadirnya saya di forum Sampurna ini semakin memotivasi saya untuk
Masa Sampurna udah luar biasa, kita juga Kementerian UMKM harus lebih luar biasa lagi. Gitulah kurang lebih. Oke Pak, jadi pentingnya punya ekosistem yang terintegrasi ya Pak, pastinya untuk mensupport para pengusaha UMKM ini ya Pak. Nah tadi udah ngomongin soal ekosistem yang bersinergi, aku mau ke Pak Budi. Pak, bagaimana nih cara Kementerian Perdagangan bisa memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk bisa tadi Pak, menumbuhkan, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita semakin cepat lagi? Terima kasih Mbak Putri. Jadi Kemendak ini punya program 3, peningkatan pengamanan pasar dalam negeri, yang pertama, yang kedua peningkatan pasar ekspor, yang ketiga peningkatan UMKM bisa ekspor. Jadi yang 3-tiganya itu ngomongin pasar. Ya, kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi 8% ini kan harus didorong juga dengan pertumbuhan pasar. Ekspor kita juga harus meningkat. Kalau yang pertama tadi pengamanan pasar dalam negeri, artinya pasar yang besar di dalam negeri ini harus bisa diisi oleh industri, oleh UMKM kita agar bisa masuk atau mengisi pasar yang besar ini. Makanya kayak program-program Sampurna ini tepat Pak ya, karena bisa mengisi pasar di dalam negeri. Yang kedua, peningkatan pasar ekspor. Jadi bagaimana kita membuka pasar-pasar ekspor yang baru melalui perjanjian dagang kita yang ada untuk membuka akses pasar yang lebih mudah. Dan yang ketiga adalah peningkatan UMKM bisa ekspor. UMKM bisa ekspor, bisa artinya berani inovasi, siap adaptasi. Artinya kalau UMKM mau ekspor, dia harus punya resource base yang bagus, ya, manajemennya harus bagus, produknya harus bagus, kualitasnya harus bagus, kemudian juga kontinuitas terhadap produk itu sendiri. Kemudian market base-nya bagaimana? Jadi kita akan membantu menjualkan produk-produk itu untuk bisa ekspor. Bu Feby, kok tadi kita udah ngomongin juga soal pentingnya toko kelontong, apa nih Bu, gimana caranya Bulog bisa memastikan Bu bahwa toko kelontong mendapatkan kemudahan akses terhadap barang-barang pokok dengan harga yang sangat kompetitif Bu? Ya, kebetulan sekarang Bulog ini udah punya namanya MyRPK. Ya, jadi nanti kalau toko kelontong yang mau bergabung, SRC mau bergabung, bisa bergabung juga. Kita juga sudah integrasi dengan Briling juga dalam proses juga pengennya nanti sama Ayo Toko ya Pak ya. Sehingga nanti yang mau belanja tadi, MyRPK tadi gak ada biaya juga sama seperti Ayo Toko, free of charge. Nah nanti ibu-ibu gitu ya, akses kemudahannya kalau yang mau punya toko UMKM, toko kelontong mau belanja misalnya sekitar 2,5 juta bisa kita antar ke rumah. Jadi langsung diantar, nggak perlu berat-berat. Terus gimana misalnya, saya nggak punya uang Bu, cuma punya uang 1 juta mau belanja misalnya gitu ya. Nanti bisa kita atur juga pengantaran sesuai rute. Jadi intinya akses kemudahan untuk mendapatkan akses pangan, insya Allah kita akan coba berkolaborasi juga dengan SRC. Jangan takut Bapak Ibu. Sehingga nanti, tapi memang tadi yang Pak Menteri katakan bahwa memang kita mesti hari ini tuh harus udah bisa mengakses digitalisasi. Tapi kalaupun gaptek tenang aja Bapak Ibu. Bulog punya gudang di seluruh wilayah sampai pelosok, nanti kita bantu untuk bisa pengantaran dan Bapak Ibu pun bisa datang langsung karena memang akses gudangnya berada di seluruh Indonesia. Menyentuh sedikit soal pendanaan, jadi kita ke Pak Adrijanto. Pak, bagaimana sebenarnya BRI melihat kemitraan dengan SRC ini dalam mempercepat inklusi keuangan bagi UMKM dan apa nih Pak yang bisa diberikan untuk para pengusaha UMKM di sini Pak? Dari total yang sudah kami record gitu ya, kan sekarang toko kelontong tadi Pak Menko udah nyampein jumlahnya itu kan 4 juta, itu sebenarnya lebih tepatnya 3,9 sekian gitu ya. Itu menurut saya titik yang sangat pas gitu ya, untuk bisa apa? Untuk bisa memperkuat fondasi. Fondasinya mungkin berasal dari apa yang selama ini dilakukan. Dengan tadi Pak Ivan juga nyampein bahwa penguatan retail itu adalah titik yang paling mudah untuk bisa beraktivitas. Titik yang paling mudah untuk bisa mulai bisnis. Itu apa sebenarnya? Dagang berdagang, gitu sebenarnya itu. Nah, untuk bisa memperkuat apa yang selama ini Bapak Ibu semua lakukan, tentunya nggak jauh-jauh dari ekosistem yang disebut dengan ekosistem pembayaran. Ekosistem pembayaran itu yang mana? Sebenarnya adalah financial institution, lembaga keuangan yang bisa mensupport itu. Nah, keberadaan BRI,
selain yang tadi yang kaitannya dengan pemberdayaan terkait dengan UMKM, tentunya kemampuan kami untuk bisa men-serve Bapak Ibu sekalian, pengusaha UMKM, untuk bisa mempermudah. Kalau sudah bertransaksi secara barang, ternyata harus dibutuhkan gimana caranya untuk membayar. Sehingga mau nggak mau harus dekat dengan lembaga keuangan. Dalam hal ini mungkin saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah berbank gitu ya. Dan mayoritas dari apa yang saya lihat gitu ya, pun juga berbanknya dengan Bank Rakyat Indonesia. Yang R-nya sebenarnya rakyat, artinya pengusaha UMKM itu adalah bagian dari rakyat. Nah kami pun juga sebenarnya ada cara untuk bisa menjangkau yang jauh lebih dalam lagi. Kalau yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempertahankan jumlah kantor kita yang 7.400 tadi, kami pun juga ada model yang sebenarnya pendampingan atau sebenarnya jangkauan yang jauh lebih dalam menggunakan agen briling. Ya, di mana per hari ini kami sudah memiliki lebih dari 1 juta. Dan saya pun juga punya catatan, terima kasih pengusaha UMKM juga menjadi bagian dari agen itu. Karena ini adalah bagian untuk bisa memperkuat ya, layanan Bapak Ibu sekalian selain jualan barang-barang retail ya, kami pun juga memberikan bagian dari perlengkapan untuk layanan Bapak Ibu sekalian ya, itu dalam bentuk layanan basic service banking ya, yang itu mudah-mudahan juga memberikan efek secara kesejahteraan, karena hubungan antara BRI dengan para agen itu adalah partnership, sehingga apa yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian, yang diterima oleh BRI itu adalah sifatnya adalah bagi hasil. Demikian kira-kira. Ngomongin soal Sampurna nih Pak Ivan, kita langsung ke Pak Ivan. Sampurna, apa aja Pak langkah-langkah yang untuk bisa membantu meningkatkan daya saing UMKM? Karena kan tadi Pak Maman juga ngomong ya, yang paling penting itu adalah kita bisa bersaing nih sama kompetisi dari manapun itu. Gimana Pak caranya Sampurna untuk mendorong? Jadi kalau dari Sampurna, kami setuju sekali dengan Pak Maman tadi. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Di Sampurna itu untuk SRC, kami sudah mengembangkan yang namanya Super App Ayo. Nah, Super App Ayo ini bisa digunakan oleh pengusaha UMKM retail SRC untuk belanja ke grosirnya melalui aplikasi. Jadi mereka tidak perlu lagi nutup toko, Pak. Karena pengusaha retail ini kadang-kadang karena hanya sendirian, dia harus nutup toko sehingga kehilangan waktu untuk berdagang karena harus belanja. Hari ini tidak perlu, pakai jempol cukup. Dan tidak cuma di situ. Karena kita tahu bahwa sekarang dunia itu bergeser ke e-commerce segala macam. Para pengusaha UMKM di sini, Pak Maman, saya memberikan laporan, mereka sudah punya yang namanya My Ayo. Nah, ini memberikan akses pengusaha retail UMKM untuk langsung direct digitalisasi dengan konsumen sekitar. Dan untuk semua aplikasi ini kebetulan ada 1000 di sini, Pak, bisa ditanyakan buat Sampurna itu semua tidak ada fee gratis, boleh dipakai siapapun anggota SRC. Dan mungkin sedikit Mbak Putri, kan ini karena saya belum ketemu sama teman-teman 1000 orang di sini, tapi karena ini Jabodetabek, mungkin ada Bu Tri dari Trijaya. Saya ketemu Bu Tri setiap tahun, tokonya nambah 1, Pak. Karena dia salah satu yang paling semangat untuk ikut program digital, program pengembangan apapun, semua. Dan itu bukti bahwa pengusaha UMKM bisa menjadi lebih besar lagi. Terima kasih Pak Ivan. Tepuk tangan buat Pak Ivan. Nah Pak Budi, aku mau bertanya nih Pak ke Pak Budi. Dari Kementerian Perdagangan sendiri Pak, gimana nih caranya mendukung digitalisasi untuk tadi pengembangan SDM untuk bisa mengakselerasi sektor perdagangan Pak. Jadi apa aja dengan teknologi, apa ada strategi-strategi tertentu, apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk bisa tadi membantu lebih banyak UMKM dengan adanya teknologi ini Pak? Ya baik Mbak, jadi tadi yang program business matching ya, jadi kita langsung kita aplikasikan saja. Kalau dulu itu, kalau sekolah, kalau mau kerja kan suka ditanya bisa komputer enggak gitu ya, kalau ketika masih komputer masih baru. Sekarang kan ya mau nggak mau harus bisa. UMKM juga begitu, harus bisa melakukan digitalisasi seperti sekarang. Makanya ketika program business matching itu kita nggak ketemu buyer, Mbak. Kita cuma online saja. Yang mau nggak mau harus bisa teman-teman UMKM. Kita ajari, kalau nggak bisa kita ajari. Bahkan kita itu juga jemput bola. Jadi misalnya ada di daerah itu yang nggak bisa gitu ya. Kita datang ke sana, kita dampingi. Tapi habis itu dia harus bisa. Nah,
Yang kita lakukan ketika misalnya dengan online itu yang penting adalah buat buyer itu ada pendamping dari pemerintah, dari perwakilan. Jadi kalau misalnya yang memfasilitasi itu perwakilan kita, maka buyer jadi percaya. Ya, dengan begitu bahwa buyer atau UMKM ini benar gitu ya. Tanpa itu mereka nggak mau memang. Nah ini sudah kita lakukan langsung seperti itu. Itu untuk pasar ekspornya. Pasar dalam negeri sekarang kita itu kan pembinaan retail modern, kemudian pusat perbelanjaan kan ada di perdagangan ya. Jadi kita mempertemukan para UMKM kita ini juga dengan e-commerce, dengan retail modern. Nah itu kita bareng-bareng ngajarin bagaimana sih cara jualannya di e-commerce dan sebagainya. Kemudian juga kemarin kami misalnya dengan platform AI gitu ya, kita ajarin UMKM ini kalau nyari pasar ekspor itu lewat AI gimana, kita ajarin, kita kerjasama dengan Google misalnya kemarin. Nah cara-cara seperti itu kami memang langsung kita praktekkan saja. Ya karena kalau tidak dipaksa seperti itu ya dia akan ketinggalan terus. Itu yang kami lakukan Pak di Kemendak. Jadi langsung ada pembimbingan ya Pak ya. Oke Pak Maman, kita tahu bahwa banyak sekali UMKM yang juga kesulitan ya Pak untuk bisa mengadopsikan teknologi ini gitu. Saya punya kesempatan beberapa tahun lalu bekerja sama lebih dari 800.000 UMKM untuk membantu mereka bisa terintegrasi dengan teknologi gitu. Tantangannya sekarang apa Pak yang terbesar dan apa yang dilakukan oleh Kementerian UMKM untuk membantu itu? Jadi ada beberapa situasi isu tuh pada saat kita dorong mereka masuk ke pasar digital, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa juga melepas begitu saja. Tapi yang harus kita dorong adalah bagaimana pengusaha-pengusaha UMKM tadi dua hal. Mereka bisa memproduksi dengan cost produksi yang serendah-rendahnya, jumlah volume yang setinggi-tingginya. Itu dengan cara apa? Membangun closed loop inclusive business system itu. Nah ini yang tadi saya bilang pentingnya kolaborasi, semua instrumen stakeholder bisa terlibat supaya bisa menekan cost produksi mereka. Nah itu yang saya bilang contoh tadi dalam kesempatan ini saya munculkan UMKM Holding itu sebetulnya dalam rangka untuk membangun clustering sektor UMKM supaya mereka bisa menciptakan, menghasilkan produk-produk dengan cost yang murah dan volume yang tinggi agar bisa bersaing di pasar-pasar produk digital, pasar-pasar e-commerce digital. Sekarang isunya tuh kayak gitu tuh, kalau kita udah bicara digital, barang dari Cina, barang dari luar masuk. Betul. Terus kita mau tahan, sampai kapan kita mau tahan? Pak Budi juga pusing tuh kalau dikomplain terus sama Menteri UMKM, sama Menteri Perindustrian. Nah ini yang mungkin harus didorong sama-sama di kolaborasi antar kementerian, kami Kementerian UMKM, Perindustrian, Perdagangan, untuk yuk sama-sama di bawah komando Kemenko Perekonomian, untuk bisa membuat sebuah ekosistem rantai pasok. Nah kalau yang di Sampurna ini kan sebetulnya membangun ekosistem dengan diferensiasi produk kan. Tapi kalau ini membangun ekosistem dengan produk yang sama. Jadi misalnya merchandise dikonsolidasikan dengan 500 UMKM di bawah misalnya korporasi Sampurna. Dia konsolidasikan tuh merchandise. Jadi bisnis ininya dibuat, semuanya dibuat, mesinnya juga diseragamkan gitu. Jadi akhirnya cost bisa rendah. Itu mungkin Mbak. Oke, aku mau meminta pesan-pesan dari Bapak dan Ibu semua untuk para pengusaha UMKM. Kita mulai dari Pak Maman. Apa pesan-pesan untuk pengusaha UMKM Indonesia Pak Maman? Pesannya ya, saya ngasih pesan sekaligus sedikit bertanya dan saya langsung menjawab. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang mari kita jawab dalam hati kita. Apa sih definisi dari terang? Pasti orang akan menjawab terang itu karena kita bisa ngelihat. Saya bilang terang itu karena bapak-bapak dan ibu-ibu pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di sini karena kalian semua pernah pergi ke tempat gelap. Kalau kita semua nggak pernah pergi ke tempat gelap, saya yakin hari ini dalam ruangan ini kita nggak akan mungkin pernah bisa mengatakan bahwa sekarang kita berada di dalam ruang terang. Terima kasih tepuk tangannya. Pertanyaan kedua, apa definisi dari berhasil? Pasti orang akan mengatakan bahwa oh karena saya berhasil buat A, buat B, buat C. Saya bilang enggak.
Definisi dari berhasil itu karena kalian semua pernah gagal. Jadi saya mau bilang, jangan pernah mengutuk kegagalan, jangan pernah komplain sama kegagalan, dan jangan pernah mengutuk kegelapan, bahkan jangan pernah komplain sama kegelapan. Karena pada saat kalian mendapatkan kegagalan dan masuk ke dalam sebuah situasi yang gelap, Allah itu sedang mempersiapkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk tahu apa itu terang dan untuk tahu apa itu berhasil. Artinya pengusaha-pengusaha UMKM Indonesia tetap semangat, optimisme, masa depan yang misterius itu hanya bisa ditaklukkan oleh mereka yang punya optimisme. Terima kasih, sukses selalu. Langsung semangat nih kita. Pak Budi silahkan. Baik, jadi pasar kita kan cukup besar ya, pasar dalam negeri, pasar ekspor. Nah teman-teman UMKM ini punya kesempatan yang besar, kita akan bergandengan tangan, kita bersama-sama. Tetapi UMKM ini juga ke depan harus bisa mandiri, artinya tidak mungkin ya selamanya itu tidak bisa berdaya saing, tidak mempunyai daya saing. Karena apa? Karena UMKM kan akan tumbuh terus, akan muncul-muncul yang baru. Dan yang besar ini teman-teman harus punya cita-cita untuk menjadi mandiri. Kenapa? Karena rasio kewirausahaan kita itu cuma 3,4%. Malaysia, Thailand sudah di atas 4%, Singapura 8,6%. Sementara untuk menjadi negara maju itu 10-12%. Nah kita harus mengejar ketertinggalan itu. Jadi kita start untuk ekspor misalnya, kita kasih tahu caranya seperti ini pendampingan. Nah setelah itu teman-teman harus bisa berjalan. Karena kami akan ada UMKM baru yang akan kita bina untuk mengejar ketertinggalan itu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Budi. Silakan Ibu Feby. Harapan saya UMKM terus kreatif karena di tengah ekonomi yang nggak biasa-biasa ini dan katanya tidak baik-baik saja, saya yakin UMKM bisa killing the world. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Pak Andri silakan. Buat Bapak Ibu pengusaha UMKM, ingat yang tadi disampaikan, UMKM adalah optimisme Indonesia. Luar biasa. Pak Ivan, silakan untuk menutup Pak Ivan. Takdir kita mungkin sudah ada suratannya, tapi jangan lupa bahwa itu harus kita perjuangkan bersama. Ayo kita bergandengan tangan semua, pengusaha UMKM, para mitra usaha, pemerintah yang terkait, Sampurna hadir untuk memfasilitasi agar kita semua bisa sukses bersama-sama dan mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di The Big Idea Forum. Saya Putri Tanjung, sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya.